Salam saudara-saudari semua, dengan gembira hari ini kita tidak tahu mengapa bisa untuk membaca kitab Kidung Agung. Kita telah membaca kitab Keluaran, kemudian kitab Yohanes, dan sekarang kita mendapat undian untuk membahas kitab Kidung Agung. Saya percaya ada Allah. Kita semakin membaca, Roh Kudus akan memberikan petunjuknya bagi kita. Pesan dari Kidung Agung dari khotbah dulu, kita ada menyampaikan dalam 6 kebaktian, 6 lagu nyanyian, dan bukan satu orang menyanyikan satu nyanyian, tetapi ada nyanyian yang dibawakan oleh mempelai perempuan, mempelai laki-laki, dan orang banyak. Orang banyak, kebanyakan itu merujukkan itu suara dari Roh Kudus, dan mempelai perempuan sebagai perempuan Tuhan menyanyikannya, dan untuk nyanyian dari mempelai laki-laki itu adalah mewakili suara Allah. Dari perjanjian lama di Israel yang lama mengutarakan ini hubungan antara Israel dengan Allah. Mempelai laki-laki itu merujuk pada Tuhan Allah, dan mempelai perempuan adalah orang Israel. Kidung Agung itu termasuk dalam juga Mazmur dari Salomo, seperti yang dikatakan dari ayat 1, Kidung Agung dari Salomo. Mazmur ini ditulis oleh Raja Salomo, tapi belum tentu semua ditulis oleh Salomo. Mungkin juga ini ada yang ditulis oleh Salomo, seperti Daud juga ada yang ditulis oleh Daud. Walaupun di Mazmur mengatakan itu Mazmur Daud, apakah itu ditulis oleh Mazmur? Belum tentu. Sebab itu diatur, ditata oleh yang merangkap kitab agung, dan dalam petunjuk Roh Kudus itu dimasukkan dalam Mazmur Daud atau Mazmur Salomo. Dan di sini dari Mazmur Salomo dimasukkan dalam kitab Kidung Agung, dan Mazmur itu dikumpul menjadikan kitab Kidung Agung, dan semua di sini ada 6 nyanyian atau pasal, dan juga kita katakan proses dalam menjadikan kitab Kidung Agung itu perlu waktu yang cukup lama. Saya percaya yang paling awal di zaman Salomo, dan ditulis oleh Salomo, Raja Salomo sendiri ada yang menulisnya, dan kita dari segi ini melihat, dan waktu lengkap menjadi kitab Kidung Agung di zaman Raja Hizkia. Zaman Raja Hizkia sudah di zaman Israel Utara dan Israel Selatan, dan juga di situ sudah di Kerajaan Utara itu sudah di zaman dipegang oleh Raja Yerobeam, dan Kerajaan Utara di 720 sebelum Masehi telah diruntuhkan, tapi Kerajaan Selatan Israel masih terus berjalan. Di zaman
Di zaman Raja Hizkia, di kerajaan utara telah runtuh, dan sekarang di zaman Raja Hizkia, para juru tulis dan imam orang Lewi, mereka mencatat semua Mazmur ini dan kemudian dimasmurkan, dinyanyikan. Kita melihat ini dari keputusan yang diambil oleh para juru tulis, dan saya demikian untuk melihat dari perkumpulan Kidung Agung ini dari zaman Salomo sampai di zaman Raja Hizkia, tetapi di kitab Kidung Agung setelah menjadi kitab itu terus dinyanyikan. Kapan dinyanyikan? Dalam dua situasi. Pertama, di saat pernikahan mereka mempunyai 7 hari pernikahan. Di dalam 7 hari dalam perjamuan pernikahan, mereka akan menyanyikan kitab Kidung Agung yang dinyanyikan untuk mempelai laki-laki dan perempuan, dan juga akan didramakan. Jadi ini adalah nyanyian profetik atau nubuatan. Mereka akan menyanyikan, kemudian juga akan mendramakannya untuk menyatakan cinta kasih antara mempelai perempuan dan laki-laki. Dan ini satu cinta yang punya hikmat dan sangat penuh cinta kasih. Pernyataan ini bukan hanya diamakan di pernikahan, tetapi di acara pernikahan, tetapi juga akan dinyanyikan pada hari-hari raya tertentu. Di hari-hari raya menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah kita, hubungan antara orang Israel dengan Allah. Orang Israel seperti mempelai perempuan yang merindukan Allah, yang merindukan mempelai laki-laki, dan Allah seperti mempelai laki-laki merawat, menjaga mempelai perempuannya. Satu drama profetik dan juga nyanyian untuk di sini menyatakan cinta antara suami istri dan juga cinta Allah dengan Israel. Dan pada hari ini juga bisa kita pakai baik itu cinta antara suami istri dan juga hubungan cinta kita dengan Allah. Cinta kasih antara Kristus dengan gerejanya. Di perjanjian lama juga disebut dengan mempelai perempuan, demikian juga dengan kita, dan demikian bisa kita pakai. Dan waktu kita melihat Kidung Agung, mohon Roh Kudus untuk menolong kita untuk mengerti hubungan antara kita dengan Allah. Ini adalah kesimpulan untuk diutarakan, dan kita melihat bagaimana dalam rumah tangga pernikahan kita. Kita lihat di pasal yang pertama disampaikan oleh Pastor Joshua. Kidung Agung yang pertama dari pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 7. Tapi hari ini kita menyampaikan dari pasal 1 sampai dengan 2 ayat 17. Kita bagi dalam 3 bagian. Kita hari ini menyampaikan pasal 1 ayat 1 sampai 17 ya. Tadi sulit untuk memberi tema di pasal pertama. Yang ingin saya sampaikan, dia adalah satu langkah nubuat. Tetapi yang dikatakan adalah misi.
yaitu mempelai perempuan. Misi dari mempelai perempuan, dia rindu untuk dicintai. Dia punya kerinduan untuk dicintai dan juga dikasihi. Mengapa dia rindu untuk dicintai? Di sini ada ditulis alasan, jadi dia terus untuk mengejar. Jadi di sini dimulai dengan karena dia punya kerinduan. Dia punya kerinduan, dia sangat rindu untuk dicintai. Dengan di tema saya katakan, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, atau aku akan segera berlari mengikutimu. Ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Boleh dikatakan kiranya ia mencium aku dengan kecupan, atau tak, marilah kita berlari, marilah kita cepat-cepat berlari. Atau kita bisa menggunakan tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat berlari. Ini kerinduan dan harapan dari mempelai perempuan untuk dicintai. Poin pertama ayat 1 sampai dengan 4. Kerinduan mempelai perempuan. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta padamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta padamu. Layaklah mereka cinta padamu. Mempelai perempuan dimulai dari dia memiliki pengharapan atau satu misi. Di sini kita bisa melihat dia sangat rindu. Di dalam jiwanya bisa kita melihat dia melihat Allah, melihat mempelai laki-lakinya. Karena di sini sebut kiranya ia mencium aku, dengan kiranya ia, bukan dengan kamu. Mempelai perempuan berkata kepada perempuan lain, kiranya ia mencintai aku dengan kecupan. Artinya aku sangat suka pada orang itu. Saya sangat berharap ia bisa mencium aku. Mencium dengan kecupan satu langkah yang sangat mesra, langkah dalam cinta dan tindakan dalam hubungan cinta. Dia di sini mempunyai kerinduan. Dia rindu, ya Allah, kecuplah aku. Mulut untuk berbicara dan juga untuk mengutarakan cinta kasih. Kecuplah aku, berbicara padaku, cintailah aku lebih banyak lagi. Kiranya ia mencintai aku lebih banyak lagi. Kita di sini ditulis oleh Salomo. Salomo waktu dia di Gibeon mempersembahkan bagi Tuhan. Di malam itu Allah menyatakan dirinya kepada Salomo dan berkata, Salomo, sungguh baik pekerjaanmu, dan mintalah apa yang kau inginkan padaku, maka aku akan memberinya kepadamu.
Allah berkenan kepadanya. Kemudian Salomo meminta kepada Allah, kiranya engkau memberi aku hikmat untuk memelihara para rakyat ini. Kemudian Allah berkata, kamu tidak mau untuk kepentinganmu sendiri meminta sesuatu, kamu tidak meminta ketenaran namamu dan minta kepada kekayaan, tetapi kamu meminta hikmat. Maka Allah berkata, aku berkenan kepadamu, dan selain apa yang kamu minta, dan juga aku akan memberimu yang lebih banyak lagi. Satu Raja Salomo yang baik, hubungan dia dengan Allah dan kemesraannya dengan Allah. Allah berkenan kepadanya, cintanya yang simpel kepada Allah waktu dia naik tahta hidupnya. Saya percaya Mazmur ini ditulis dari zaman itu atas kerinduannya dengan Allah. Dia rindu akan hikmat dari Allah. Ya Tuhan, aku hendak memerintah pada rakyat ini, berilah aku hikmat, berilah aku lebih banyak cintamu, mencintai rakyatmu seperti mempelai perempuanmu, kasihilah mereka. Maka dia berkata di sini, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Kiranya mulutnya berkata-kata hikmat kepadaku, dengan mulutnya mengurapi aku, agar hidupku berubah. Ini adalah seorang raja mewakili satu bangsa, suku, untuk memohon kepada Allah. Ya Allahku, ya Rajaku, kiranya engkau mencium aku dengan kecupanmu, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Kecupan ini menyatakan cintaku kepadamu. Aku mencintaimu, engkau juga mencintaiku. Kalau aku mencintaimu, kalau engkau tidak mencintaiku, tiada gunanya. Ya Allahku, kecuplah aku, berbicara, nyatakan cintamu kepada umat Israel. Cintalah kami, sebab cintamu Tuhan lebih nikmat daripada anggur. Kami perlu akan cintamu. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Engkau penuh dengan minyak yang harum baunya. Dari tubuhmu menyebarkan bau yang harum. Penyertaanmu, hadiratmu, sertailah umat Israel. Hadiratmu menyertai kami, maka kami mencium bau harummu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Kami setiap orang bangsa, kami suku, kami mencintaimu, menanti engkau, menunggu engkau. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Kami adalah umatmu sebagai umat Israel. Ya Tuhan Allah, bagaimana hidup kami? Hidup kami perlu akan kasih-Mu. Hidup kami perlu dengan kecupan dari-Mu. Kami perlu untuk mencium bau harum-Mu. Engkau mendekat padaku, aku mencium bau harum-Mu. Dalam hadirat-Mu menyebarkan bau harum yang sangat harum. Kami perlu akan cinta-Mu, agar Engkau menarik aku yang harus pertama kali cepat-cepat untuk pergi mengikuti Engkau. Hidupku selalu mengikuti Engkau, bahkan harus dengan cepat-cepat untuk mengikuti Engkau. Hadirat-Mu, penyertaan-Mu ada padaku.
maka penuh dengan bau yang harum. Aku akan cepat pergi, aku tidak lagi menunda-nunda, dan segera mengikutimu, sehingga engkau sang raja membawa aku ke dalam maligai-maligaimu bermesraan denganmu. Aku adalah milikmu dan engkau adalah milikku. Di antara seluruh bangsa, di seluruh orang-orang dunia, kami hanyalah milik engkau. Kami harus masuk di dalam maligai-maligaimu. Ya Tuhan Allah, kami harus masuk di dalam maligai-maligaimu. Kami harus segera berlari mengikuti engkau. Ini adalah hidup kami dan ini kerinduan kami. Inilah yang dilihat oleh mempelai perempuan, kerinduan. Kerinduan dan pengharapan. Raja Salomo itu melihat Allah menyatakan dirinya kepadanya. Salomo punya kerinduan yang demikian terhadap Allah, dan itu mewakili seluruh rakyat orang Israel. Kita harus demikian merindukan engkau. Seumur hidupku demikian dengan cepat-cepat untuk mengikuti engkau. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta padamu. Ini dinyanyikan oleh para perempuan-perempuan. Demikianlah kami hendak memuji engkau. Demikian para perempuan-perempuan pun, para gadis-gadis pun demikian harus mengikuti engkau. Yang dinyanyikan oleh mempelai perempuan, para gadis-gadis pun demikian harus mengikuti, demikian mengikuti engkau. Raja Salomo juga mewakili mempelai perempuan menyanyikan bagi Allah. Baik mazmur ini dinyanyikan pada hari pernikahan atau pada hari raya. Demikianlah mempelai perempuan menyatakan cinta kasihnya kepada mempelai laki-laki, sangat merindukan akan cintanya. Saya membaca beberapa ayat ini sangat penuh perasaan. Saya pun demikian mencari Allah, mengejar Allah. Terlebih lagi di tahun 1999 saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah saya dipenuhi Roh Kudus, saya sangat merindukan Allah. Waktu itu saya masih diam di Vancouver, dan rumah kami, di dalam kamar rumah kami, setiap pagi saya sangat merindukan Allah, dan saya selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Aku akan sujud di meja tulisku, membaca Alkitab, membuka Alkitab ini, dan sampai sekarang saya masih memakai kitab yang ini, sujud di meja tulis. Meja tulis juga tidaklah cantik, bagus. Yang saya di IKEA membeli satu meja dengan papan yang tulis, ya papan yang biasa-biasa saja. Menggunakan dua kaki segitiga untuk menjaga dua papan, itu yang menjadi meja tulis saya waktu itu. Dan juga di situ diberi sedikit pintu. Demikianlah meja tulis saya waktu itu. Saya membuka Alkitab saya dan berdoa kepada Allah, kemudian membaca Alkitab. Waktu saya berdoa dan membaca Alkitab, saya sangat berharap setiap hari ada mujizat yang terjadi. Maka saya mencium bau yang bau yang harum di kamar saya, di meja tulis saya, di Alkitab saya, menyebarkan bau yang harum.
saya mencium minyak, bau minyak yang wangi. Ya Tuhan Allahku, nama cintamu seperti minyak, seperti anggur. Cintamu, baunya, bau harumnya ada tercium olehku. Saya percaya ini adalah minyak dari Allah, nafas dari Allah. Ya Allahku, kiranya Engkau memikat aku, segera aku cepat-cepat pergi mengikuti Engkau. Dari situ saya mulai rindukan Allah, dan saya mengambil keputusan saya harus lebih bangun pagi lagi dari matahari terbit untuk membaca Alkitab. Dan setiap saya membaca firman Allah, ada petunjuk yang baru. Saya berkata kepada, bolehkah engkau mencium aku dengan kecupanmu? Aku menanti engkau, aku perlu akan kecupanmu yang segar setiap hari. Engkau memberikan petunjukmu, aku perlu akan minyakmu, bau harummu, hadiratmu. Kalau tidak, aku sulit untuk terus melayani Dewan Kaufa ini. Saat itu saya melayani Dewan Kaufa sudah 10 tahun, dari tahun 80 tahun 1989 sampai tahun 1999 saya terus mencari Allah. Dan sini dia mulai untuk seperti mempelai perempuan masuk dalam tahap yang kedua. Di sini saya melihat hadirat Allah dan melihat kuasa dari Roh Kudus. Pada saat itu 30-an roh jahat keluar dari saya. Pada saat dipenuhi Roh Kudus, saya melihat banyak roh jahat yang keluar dari saya. Saya sendiri tahu. Sebab itu satu kegelapan yang keluar dari saya. Dan pada masa itu Allah sangat hadir. Saya melihat terang yang terus menyinari saya. Saya mulai membaca Alkitab. Pada saat saya mulai membaca Alkitab, saya mencium bau harumnya minyak. Saya tahu itu hadirat Allah. Maka aku cepat-cepat pergi. Ia membawa aku di dalam maligai-maligainya. Sampai hari ini saya merasa dari seluruh dunia ini Allah yang sangat mencintai aku. Saya berharap kalian punya hak kerinduannya demikian. Tapi saya berharap kalian jangan iri pada saya, jangan merasa Allah tidak mencintai saya. Kita pun tahu kita tidak perlu iri. Kamu bisa berpikir Allah juga mencintaiku. Demikianlah misi dari mempelai perempuan bagi saya sendiri, yang saya sendiri mengalami, sehingga Allah sangat menyertai saya, menyertai kita dimanapun kita pergi. Allah sangat menyertai, sungguh penuh dengan sukacita. Dalam perjalanan ini bagaimana dimulai? Mengapa saya waktu itu sangat rindu akan Roh Kudus, sampai saya dipenuhi oleh Roh Kudus, sampai saya merasa Allah sangat mencintai saya. Waktu saya melayani 10 tahun, saya percaya Tuhan di umur 20 tahun saya harus berusaha keras untuk sekolah, sebab saya tahu saya harus melayani Tuhan. Saya harus sekolah universitas. Kalau cuma sekolah menengah, saya tahu itu tidak cukup. Jadi saya di sekolah universitas beberapa tahun.
Dan setelah umur 20 tahun saya sekolah universitas 3 tahun. Kalian pun tahu selain itu saya harus merawat ibu saya yang sakit. Saya harus bekerja untuk mencari nafkah dan sendiri juga harus sekolah. Semua saya lakukan dan saya di situ untuk ujian untuk masuk di universitas. Dan waktu itu di universitas bukan seperti di zaman sekarang, bukan dengan DSI, harus menggunakan nilai-nilai dari perguruan tinggi. Satu yang tidak mudah untuk masuk di universitas. Dan waktu ujian saya pun berhasil, tapi nilainya pas, tetapi sayangnya di universitas itu tidak menerima saya. Dan waktu saya melamar di universitas di Hong Kong Universitas, juga tidak ada di interview. Akhirnya saya pergi ke Taiwan. Saya di Taiwan sekolah 5 tahun. Kemudian saya kembali di Hong Kong bekerja selama 5 tahun. Saya mengumpulkan uang. Kemudian saya pergi Kanada untuk sekolah teologi. 3 tahun sekolah teologi. Kemudian saya mulai mengembalakan di Kanada selama 10 tahun. Waktu yang cukup panjang. Tapi sampai satu langkah yang sangat sulit, dalam sangat bahaya, sering-sering bertanya, ya Allah, mengapa seperti di kebaktian di jam 10.30 selalu saya bertanya, dalam hidup seseorang sering bertanya kepada Allah, mengapa. Kita kembali ke ayat dari ayat 5 sampai 15. Ini pengalaman dari mempelai perempuan untuk mencari Allah. Dalam perjalanan ini dimulai dari hal yang sangat membahayakan. Maka dikatakan di sini, memang aku hitam tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Dan saya akan menjelaskan dengan cepat. Ya, aku sangat hitam, tetapi aku merasa aku cantik, tetapi aku sungguh sangat hitam dan tidak percaya diri. Di sini aku hitam, aku juga cantik. Hitam seperti tinta cumi-cumi. Ini seperti dijemur di dalam terik matahari, dibakar. Jangan kamu menghina, jangan kamu mereng. Maka di sini bukan hanya diremehkan, dihina, bahkan di sini putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Aku dibuli oleh orang, aku hitam. Walaupun aku merasa diriku cantik, ini perkataanku sendiri, aku berkata aku sendiri cantik, tetapi aku hitam seperti tinta, seperti kemah. Itu memang benar. Orang membuli saya, menindas aku, menyuruh aku mengerjakan pekerjaannya, belum lagi aku tidak digaji. Sedangkan yang sedang ingin aku kerjakan, aku tidak dapat mengerjakan, aku ditindas, aku diperbudak. Ini adalah situasi dari mempelai perempuan. Dia menyatakan dirinya sangat tidak percaya diri, sungguh hitam. Dia ditindas dan sangat dikasihani. Bahkan saya bekerja untuk orang lain,
tapi aku juga di situ aku ditindas oleh langit. Belum lagi ini dilakukan oleh orang rumahku sendiri. Ini pergumulan dari mempelai perempuan. Dalam dia perlu akan cinta dari mempelai perempuanku. Aku perlu ada pelindungan, aku perlu sandaran, aku perlu akan cinta kasih. Aku hendak mencari sandaranku. Hai Israel, hendaklah kamu mencari Tuhan Allah. Dia adalah mempelai laki-laki kita, kekasih kita, sandaran kita, agar kita tidak lagi dihina oleh orang lain dan ditindas oleh orang lain. Kita jangan tidak percaya diri, tetapi kita harus mencari Allah kita. Kemudian di ayat berkata, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Ceritakanlah padaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Di sini mempelai perempuan berkata, aku hendak mulai mencari. Katakan kepadaku, di mana engkau sekarang? Mengapa aku diselubungi di antara kawanan-kawanan domba? Mengapa aku harus ditindas? Hai Allahku, kekasihku, di manakah engkau? Aku hendak mencarimu. Maka dinyanyikan oleh para gadis-gadis. Ayat ke-8. Jika ikutilah jejak-jejak domba, carilah dia, ikuti jejak-jejak domba, dan dekatlah perkemahan para domba. Ini di poin yang kedua, ayat 8, 9 juga poin yang kedua. Dengan kuda betina dari kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik. Di dalam kerohanian, dalam jiwanya, dalam misinya, dia melihat dan mendengar, dan dia pun percaya akan hal ini. Kekasihnya memberi semangat baginya, carilah aku. Mengapa? Sebab ia mendengar kekasihnya berkata, dengan kuda betina daripada kereta Firaun, seumpama engkau manisku. Engkau, hai mempelai perempuan, engkau seperti kuda akan cepat berlari. Engkau pasti akan menemukan kamu. Engkau sangat manis, sangat molek, sangat lebih manik dari kereta-kereta Firaun. Kamu lebih cepat dari kuda. Carilah aku. Engkau pasti akan menemukanku. Engkau pasti akan menemukan. Kemudian kita sampai di poin yang ketiga, 13 sampai dengan 17. Itu kesetiaan dari mempelai perempuan dan kepercayaannya. Mempelai perempuan terus mencari. Dia sepertinya menemukan. Apakah sungguh menemukan? Apakah ia mimpi? Dia seperti dalam mimpi. Tetapi di tempat ini, waktu dia terus mencari, setidak-tidaknya dalam hatinya telah ada kesetiaan kepada mempelai laki-lakinya, dan dia percaya. Apakah sudah diketemui atau sudah didapati? Belum tahu. Sepertinya sudah akan terjadi. Maka cinta kasih pun demikian. Apakah sudah didapati?
Sepertinya iya, tapi belum. Yesus katakan, sementara sang raja duduk pada meja, semerbak bau naswastuku. Di tempat itu para gadis-gadis mahar untuk mereka adalah naswatunya, dan orang tuanya akan mengampul naswatu bagi mereka sebagai mahar, dan dia membuka naswatu di hadapan sang raja. Itu merujukan bahwa kesetiaan mereka, dan dia bersedia pada kekasihnya untuk memberikan dirinya sendiri, dengan dikatakan bagaikan kekasihku, bagaikan sebungkus mur, seperti cinta kasihnya aku memeluknya, dia ada di dalamku, dalam pelukanku, seperti sebungkus mur, maka aku punya sandaran dan aku punya kekuatan dan pelindungan. Dan juga di sini yang dia tersisip di antara buahku, dan bagaikan kekasihku setangkai bunga pancar yang sangat indah. Dia adalah seperti bunga pancar, dan dia pun melihat. Mempulai laki-laki berkata, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Dikatakan di tampak sejuk seperti mempelai laki-laki menjawab, hai cantik engkau, lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik sejak di sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu papan dinding-dinding kita. Ini adalah rumah kita dari kayu aras, ini adalah dinding-dinding dari kayu erpan adalah rumah kita. Daun kayu aras ada di atap rumah kita. Kita masuk di dalam rumah kita. Aku perlu akan engkau, aku percaya kepadamu, aku setia padamu. Ini adalah seruan mempelai laki-laki kepada kekasihnya, dan kesetiaannya dia bersedia untuk percaya. Saudara semua, di dalam hidup kita demikian, kita juga harus berseru kepada Allah untuk merindukan Dia, percaya kepadanya. Walaupun kita dalam masa kritis, dalam kekrisan itu adalah bisa membawa perubahan bagi kita, agar lebih lagi kita mengenal Allah. Seperti waktu saya di Vancouver, waktu percaya Tuhan, saya sangat rindu untuk melayani Allah. Dalam pelayanan saya menghadapi kesulitan, tetapi saya tidak berhenti, saya terus untuk merindukan. Waktu itu yang saya tahu, saya perlu ada Roh Kudus, saya perlu Allah mengecup saya perlu Allah berfirman kepada Ayah. Sungguh Allah sungguh mengecup dan berfirman kepada Allah, dan Allah selalu bau harum dari Allah masih ada sampai sekarang. Setiap saya membaca Alkitab, Allah demikian cara Allah berfirman kepada saya rindu hadirat Allah. Ya Allah, aku rindu akan sebungkus mur, rindu kayu aras sebagai rumah kita, kayu aras sebagai dinding kita. Di mana engkau berada, di situ rumah kita, di situ hadiratmu. Di mana aku mencium bau harum darimu, bau harum hadiratmu, minyakmu, urapanmu sangat harum. Kiranya engkau memberikan kecupan bagiku dan aku dapat meraih cintamu. Demikian seruan dari Salomo kepada Allah, dan kerinduan mempelai perempuan dengan kekasihnya. Demikian juga gereja
yang merindukan Kristus. Amin. Mari kita menyembah Tuhan dengan lagu pujian kita, menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kiranya Engkau Allah yang berfirman bagi setiap orang. Roh Kudus, kami menyembah Engkau Bapa di pagi hari ini. Engkau datang di tengah-tengah kami, dan dimanapun Engkau hadir di antara yang semua ikut renungan pagi. Roh Kudus, Engkau berfirman kepada hati kami. Saudara semua, kamu bisa mengambil posisi yang ini. Kita punya waktu sejenak untuk di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus untuk menerangi kita sejak kapan hubungan kita dan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Apakah kita dalam masa yang krisis atau dalam menghadapi bahaya? Dalam seperti pasal Joshua, dalam masa kesulitan dia rindu untuk mengejar Allah, rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Dan kamu dan aku, apa yang kita cari? Menggerutu, desahan, menyalahkan orang, putus asa, acuh tak acuh, kecewa, menghindar, di mana-mana menceritakan kepahitan. Roh Kudus, mohon Engkau tolong aku di masa saat. Tuhan, bagaimana hubungan kami dengan Engkau? Ya Bapa, apakah kami masih tetap mesra kepada Engkau, merindukan Engkau? Apakah kami mulai tidak percaya diri, atau kami menggerutu? Atau kami berkata, ya Tuhan,
yang aku perlu akan Engkau. Roh Tuhan Yesus, terangilah kami lebih dalam lagi. Berfirman kepada kami setiap orang. Di antara kita mungkin ada kita tidak percaya diri atau merasa benar sendiri atau merasa diri yang dihina, bahkan hubungan dengan sesama tidak baik, seperti ditindas, ditekan, penuh dengan kepahitan. Ini adalah satu kesempatan untuk mencari Allah. Kita mencari Allah yang satu-satunya Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau kepada setiap kelemahan hidup kami, setiap orang. Tuhan, kami mengaku dosa kepada Engkau. Ya Bapa, ampunilah kami. Dalam menghadapi bahaya, penderitaan, kesusahan, kami selalu memilih untuk menyalahkan Tuhan, menggerutu, mengapa harus aku? Tuhan, di dalam kesusahan kami memilih meninggalkan Engkau, menghindar kepada Engkau, menyalahkan Engkau. Kami memilih untuk diam. Kami memilih untuk melarikan diri. Bapa, di pagi hari ini, terima kasih Engkau memberikan Kidung Agung kepada kami, agar kami tahu semakin sulit dalam penderitaan, bahkan di saat putus asa dan mundur, kami harus cepat-cepat pergi mengikuti Engkau. Seperti kitab di ayat hari ini katakan, Tuhan, kiranya Engkau mencium kami dengan kecupan-Mu, sebab cinta-Mu lebih nikmat daripada anggur. Ya Allahku, dengan minyak urap-Mu urapilah kami. Terima kasih Tuhan, sebab bau harum-Mu ada pada kami. Engkau memilih kami, maka kami cepat-cepat mengikuti Engkau. Kami setiap orang, oleh karena Engkau kami bersorak-sorai, bukan karena situasi kami bersorak-sorai, bukan karena kami mendapatkan cinta kasih dari orang lain kami bersorak-sorai, bukan karena kami sehat, kami diberkati, kami berkelimpahan bersorak-sorai, tetapi semua hanya karena Engkau. Ya Tuhan, Kamu ada pada kami, maka tidak lagi melihat pada kerendahan kami sendiri. Tuhan, karena ada Engkau, kami bisa bersuka cita dan kami bersedih untuk berlari dalam mengikuti Engkau. Jangan sampai kami ditarik oleh segala hal yang lain. Roh Kudus, tolonglah kami.
Tuhan, kami pun mengaku di dalam saat yang sulit dalam menghadapi bahaya, Tuhan, kami bisa ditarik oleh dunia, cara pandangan orang, mereka menarik kami. Tetapi Roh Kudus, ya Allahku, pandangan kami tidak bisa fokus kepada Engkau. Suara-suara ini membuatkan kekacauan sendiri bagiku dan cara pandanganku, bahkan pandangan diri sendiri, sehingga membuat aku jadi tersesat. Tuhan, aku harus kembali terkait dengan Engkau, sehingga aku baru bisa melihat di segala situasi dan suara segala semua desas-desus di dalam Engkau baru bisa diberhentikan. Kiranya Tuhan, kiranya Engkau ciumlah aku dengan kecupan-Mu, agar aku merindukan-Mu, agar aku selalu terkait dengan Engkau, sebab hanya Engkau yang paling indah, hanya Engkau yang adil dan benar, hanya Engkau yang memiliki kasih setia dan setia-Mu. Di dalam Engkau segala perkara dapat diselesaikan. Berkelah kerinduan yang baru kepada kami, kerinduan yang baru, cinta kasih yang baru, dan kecupan yang baru Kau berikan kepadaku, agar hatiku selalu terpadu kepada Engkau, agar aku selalu merindukan Engkau, agar aku hanya melihat Engkau, sehingga aku mendapat kekuatan, sehingga dengan segera cepat-cepat berlari pada Engkau. Kiranya cinta kasih-Mu satu hari lewati satu hari. Aku tidak lagi berpegang pada keraguanku, tidak lagi berpegang pada hal yang tidak bisa aku selesaikan, yang tidak dapat dipikirkan dan kerjakan. Tetapi aku mau berpegang pada Engkau, sebab karena ada Engkau, ini hal yang sangat terpenting. Tuhan, kami rindu akan kecupan-Mu. Ini adalah firman-Mu. Tuhan, buang segala pikiran negatif dari kami, buang segala pandangan yang hanya melihat diri kami sendiri, melihat kami hitam, melihat kami. Tuhan, kami hanya mau melihat Engkau, sebab di dalam Engkau seluruhnya indah. Engkau kekasih kami yang sangat indah. Tuhan, bau harum-Mu kami mau mencium Engkau. Tuhan, kami perlu Engkau, kami rindu. Kiranya Engkau, Tuhan, Engkau berkenan kepadaku, sehingga aku bisa cepat-cepat mengikuti Engkau. Tuhan, bimbinglah aku, agar bawalah aku di dalam maligai-maligai-Mu. Aku memuji Engkau, di dalam Engkau aku mau bersorak-sorai. Tuhan, kami mau memuji akan cinta kasih-Mu lebih, sebab cinta-Mu lebih sebab kami memuji cinta-Mu, sebab lebih daripada anggur. Cinta-Mu lebih nikmat daripada anggur. Tuhan, kami memuji Engkau. Kiranya Engkau mencium aku dengan kecupu, karena cinta-Mu lebih nikmat dari anggur-Mu. Bau harum minyak-Mu, Tuhan, bagaikan minyak yang tercurah. Tuhan, tariklah aku di belakang-Mu, maka kami akan cepat-cepat pergi mengikuti Engkau. Kecuplah aku, cuplah kami, agar kami cepat-cepat pergi mengikuti Engkau. Kecuplah aku, Tuhan, agar aku cepat
mengikuti Engkau dengan cepat Tuhan. Sang Raja telah membawa aku di dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau, karena kami akan memuji cinta-Mu lebih daripada anggur. Layakkanlah kami cinta padamu. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cinta-Mu lebih daripada anggur. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena kami akan memuji cinta-Mu lebih daripada anggur. Kami akan bersorak-sorai dan gembira karena Engkau. Kami akan memuji cinta-Mu lebih daripada anggur. Sungguh Tuhan, kami bersorak-sorai karena Engkau. Tuhan, cinta-Mu datang di hati kami. Kami memuji lebih daripada Tuhan, berikan cinta-Mu Tuhan. Bagi yang merindukan katakan kepada Tuhan, kami mau, kami mau, kami mau Tuhan. Ku mau Tuhan.
kami di gereja Hong Kong dan cabang-cabang sangat perlu akan Engkau. Seperti dikatakan Pastor Joshua waktu dia Kanada, dia semakin dalam menghadapi kesulitan, dia semakin semangat untuk mencari Allah. Mari kita berdoa untuk cabang-cabang pastor gereja kita di cabang-cabang, dan agar mereka lebih banyak lagi masuk dalam secara kepribadian dalam Allah. Kita berdoa juga untuk Pastor Joshua. Tuhan, kami di cabang-cabang gereja kita berdoa secara begini, jamaah 6 dari Kidung Agung ini ada nyanyi dan juga ada tarian. Satu langkah dalam nubuatan dan juga drama. Kita di sini selain menyanyi, kita harus juga menari. Roh Kudus, kiranya Engkau memenuhi kami, urapilah kami, agar kami setiap orang seperti masuk di dalam maligainya untuk mendekat pada Engkau, menyanyi, menari bagi Engkau seperti mempelai perempuan yang rindu kepada Allah, kepada kita menyanyi menari. Kalau menurut cara sendirimu untuk menari, untuk menyatakan kerinduan kita kepada Allah, dan kerinduan kita adalah mempelai perempuan di hadapan Allah, di hadapan mempelai laki-laki. Hai gadis-gadis, demikianlah kita merindukan Allah. Amin. Haleluya. Rindukan Dia untuk berkecupan dengan Dia, mengecup kita. Hai kekasihku, engkau seperti sebungkus semur yang tersisip di antara buah dadaku. Tuhan, kami mencintai Engkau.
Kudus, Dia adalah kekasih kita. Nyalakan seni. Nyalakan seni. Tuhan, kiranya kami di hadapan Kau seluruhnya bisa membuka diri kami. Pintu kami terbuka untuk Engkau. Kami melepaskan segala pikiran kami, tidak percaya diri kami, mengasihani diri sendiri, bahkan penghinaan dari orang lain, penindasan, serangan, atau tekanan. Kami diremehkan oleh orang lain, tapi Tuhan, di dalam Engkau kami dipenuhi. Kami merindukan Engkau. Kami percaya kepada Engkau. Engkaulah kekasih kami. Ya Allah, lindungilah kami setiap orang yang di sini. Lindungilah mempelai perempuan-Mu. Mempelai perempuan perlu akan Engkau. Demikianlah kami percaya kepada Engkau dan merindukan Engkau dan mencari Engkau. Tuhan, pikatlah hati kami. Terus beri semangat kepada kami. Dan Tuhan berkata kepadamu, hai anakku, engkau seperti kuda betina yang sangat indah, sangatlah indah. Cepatlah untuk berlari, sangatlah manis. Engkau pasti cepatlah berlari. Aku akan menemukan dan aku akan membawamu dalam malaikat-malaikat dan menciummu, mengecupmu, dan mempunyai hubungan yang baik denganmu, walaupun di masa hidupmu, dalam keadaan apapun aku melindungimu dan menyertaimu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh menyelamatkan orang-orang yang remuk hati. Engkau menjadikan kami mempelaimu dan menjadikan yang Engkau cintai, Engkau kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau dan kita berkata, Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kami berterima kasih kepada Engkau. Dan letakkan tanganmu di atas dadamu. Katakan, ikut kataku. Bagaikan kekasihku, bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Selalu tersisip di antara buah dadaku. Roh Kudus, aku mohon kepada Engkau. Mohon Kau tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.